Dalam hidup ini, ada satu bentuk kelelahan yang sering tidak kita sadari. Bukan karena tubuh yang lelah bekerja, dan bukan pula karena masalah yang tak henti datang, tapi karena hati yang terus merasa perlu menjelaskan siapa dirinya kepada orang. Kita ingin dipahami, kita ingin dinilai dengan adil, kita ingin orang tahu bahwa kita tidak seperti yang mereka sangka. Namun, seringkali kita lupa, dunia tidak selalu ingin mengerti. Beberapa orang hanya ingin menilai, beberapa hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar, dan beberapa bahkan tidak benar-benar peduli. Mengapa kita begitu gelisah saat ada yang salah paham? Mengapa kita merasa perlu membela diri, menjelaskan niat dan meluruskan cerita? Padahal tidak semua penjelasan diterima. Bahkan kebenaran pun bisa dianggap kebohongan bila hati sudah lebih dulu menolak. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan. Setiap orang berlomba untuk bicara, membela diri, memperlihatkan pencapaian dan menuntut pengakuan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, kita semakin sulit menemukan kedamaian. Kita terjebak dalam upaya untuk dimengerti oleh semua orang, padahal kita sendiri belum tentu mengerti siapa diri kita sebenarnya. Kemudian, muncul satu kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Dikatakan oleh seorang sahabat besar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Janganlah engkau menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu." Kalimat ini seperti tamparan lembut bagi jiwa yang selama ini haus pembenaran. Kita tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang, karena orang yang benar-benar mencintai kita akan percaya, bahkan dalam diam kita. Dan orang yang membenci kita tidak akan percaya, bahkan bila kita menjelaskan dengan air mata sekalipun. Mungkin disitulah letak kebebasan sejati. Bukan saat semua orang tahu siapa kita, tapi saat kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa kita. Dan dari sinilah perjalanan refleksi ini dimulai. Ada kalimat yang singkat, tapi menembus lapisan terdalam dari hati manusia. Ia tidak keras, tidak memaksa, tapi ia mampu menghentikan langkah, membuat kita berpikir ulang tentang cara kita menjalani hidup. Kalimat itu datang dari sosok yang ilmunya diakui oleh para ulama, keberaniannya disegani oleh para ksatria, dan kebijaksanaannya ditulis dalam sejarah Islam dengan tinta emas. Ali bin Abi Thalib berkata, "Janganlah engkau menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu." Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti kalimat sederhana, tapi bagi jiwa-jiwa yang telah letih membela diri, kalimat ini adalah oase di padang tandus, sebuah pengingat bahwa tidak semua orang di dunia ini layak untuk kita beri klarifikasi. Tidak semua opini tentang diri kita harus kita tanggapi. Tidak semua tuduhan harus kita luruskan, karena pada akhirnya bukan penjelasan kita yang menentukan bagaimana orang memandang kita, tapi isi hati mereka sendiri. Orang yang mencintaimu tidak butuh pembuktian. Ia sudah mengenal siapa kamu dari kebaikan kecil yang tak kamu sadari, dari tutur kata yang kamu jaga, dari ketulusan yang kamu tanamkan dalam setiap perbuatan. Mereka tak meminta kamu menjelaskan, karena mereka sudah lebih dulu percaya. Mereka tidak menuntut penegasan, karena hati mereka telah merasa cukup dengan kehadiranmu. Namun sebaliknya, orang yang membencimu bisa menolakmu, bahkan sebelum kamu berkata sepatah kata pun. Mereka tidak akan mendengar. Mereka tidak akan percaya. Bahkan jika kamu telanjang dalam kejujuran sekalipun, mereka tetap akan melihatmu dengan kacamata kebencian. Bahkan jika kamu menjelaskan niatmu dengan sepenuh ketulusan, mereka akan tetap memelintirnya dengan sangka buruk. Karena kebencian, bila telah menetap di hati, akan membutakan segalanya. Ali bin Abi Thalib tidak sedang mengajarkan kita untuk menutup diri. Ia tidak menyuruh kita memutus komunikasi atau menghindari dialog.
Ia sedang memberi kita pelajaran penting, bahwa dalam hidup, kita harus tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Diam, bukan karena kita tak mampu menjawab, tapi karena kita sadar jawabannya tidak akan mengubah apapun. Di dunia yang terlalu ramai, terlalu cepat menilai, terlalu gemar menghakimi, diam bisa menjadi bentuk perlawanan yang paling anggun. Ketika kita diam, kita sedang memilih untuk tidak tenggelam dalam kebisingan. Ketika kita diam, kita sedang melindungi jiwa kita dari energi yang terbuang sia-sia. Dan ketika kita diam, kita sedang melatih keyakinan bahwa kita tidak perlu diterima semua orang untuk menjadi tenang. Ali pernah mengatakan bahwa kebenaran tidak akan meninggalkanmu, meskipun kamu tidak membelanya. Dan kebatilan tidak akan pernah menjadi benar, meskipun kamu mati-matian meluruskannya. Maka kadang, membela diri justru memperpanjang fitnah. Memberi klarifikasi justru memberi panggung bagi prasangka. Dan terlalu banyak menjelaskan justru menandakan bahwa kita sedang kehilangan pegangan dalam diri kita sendiri. Saat kita telah cukup dengan diri kita tidak akan sibuk membuktikan apapun. Karena kita tahu siapa kita tahu niat kita. Dan yang paling penting kita tahu kepada siapa kita mempertanggungjawabkan hidup ini. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Diam adalah cermin dari keyakinan itu. Keyakinan bahwa waktu akan membuktikan, bahwa amal akan bicara, dan bahwa Allah seadil-adilnya hakim akan menyingkapkan kebenaran dengan cara yang paling indah. Meski bukan hari ini, itulah jalan diam yang elegan. Jalan yang ditempuh bukan oleh orang lemah, tapi oleh mereka yang cukup kuat untuk tidak perlu dianggap benar. Jalan yang sunyi tapi penuh keteguhan. Jalan yang tenang tapi menyimpan ketegasan. Dan Ali, dengan kalimatnya yang abadi itu, sedang mengajarkan kita untuk memilih jalan itu. Dalam kehidupan ini, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa cinta sejati itu tidak sibuk meminta bukti. Ia tidak menuntut klarifikasi, tidak mendesak penjelasan, dan tidak mengajukan daftar pertanyaan seolah-olah kita sedang duduk di ruang interogasi. Cinta yang tulus datang dengan pengertian. Ia tidak buta, tapi ia melihat dengan mata yang jernih. Ia tidak tuli, tapi ia mendengar dengan hati yang luas. Dan yang paling penting, ia tidak tergesa-gesa menilai. Ia sabar dalam mengenali. Siapa yang mencintaimu dengan benar, tidak membutuhkan banyak kata. Ia tidak memintamu menjelaskan kemana perginya kamu semalam, apa maksudmu saat diam, atau mengapa kamu memilih jalan yang tidak biasa. Ia akan memahami bahwa kamu sedang menjalani hidup dengan versimu sendiri. Dan ia tidak merasa terancam karenanya. Justru ia akan mendukungmu, bahkan ketika ia belum sepenuhnya memahami arahmu. Karena cinta sejati tidak selalu harus mengerti, tapi selalu berusaha menghormati. Di dunia ini, banyak orang ingin dimengerti tapi sedikit yang benar-benar mau memahami. Mereka menuntut penjelasan atas setiap sikapmu, setiap pilihanmu, bahkan setiap kesalahanmu. Padahal, mencintai tidak selalu berarti tahu semuanya. Kadang mencintai berarti percaya. Dan kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan melalui kata-kata. Ia lahir dari ketulusan, tumbuh dalam pengenalan dan mengakar dalam penerimaan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menjadikan masa lalumu sebagai penghalang. Ia tidak sibuk mengorek kesalahan yang pernah kamu buat. Karena ia lebih tertarik pada siapa kamu sekarang dan siapa kamu sedang berusaha menjadi. Ia tidak akan menjadikan aibmu sebagai ancaman atau kekuranganmu sebagai bahan ejekan. Justru, ia akan menutup aibmu dengan doanya dan menutupi kekuranganmu dengan cintanya. Yang mencintaimu tidak butuh kamu bersandiwara menjadi orang lain. Ia justru mencintai kamu yang apa adanya. Ia tidak memintamu menjadi sempurna, karena ia tahu manusia diciptakan dengan kelemahan. Tapi ia akan selalu berharap kamu tumbuh. Dan saat kamu jatuh, ia tidak akan langsung pergi. Ia akan menunggu. Ia akan duduk bersamamu, bahkan dalam luka yang paling sunyi. Cinta seperti ini
langka. Tapi bukan tidak ada. Kadang ia tidak terlihat, mencolok, tidak hadir dengan kata-kata puitis atau rayuan yang merdu. Tapi ia hadir dalam sikap yang tenang, dalam tatapan yang yakin, dalam diam yang hangat. Dan saat kamu menjauh, ia tidak memaksa, tapi ia mendoakan. Saat kamu salah, ia tidak menghakimi, tapi ia mengingatkan. Dan saat kamu lelah, ia menjadi tempat pulang yang tidak menuntutmu untuk banyak bicara. Jika dalam hidupmu ada seseorang yang seperti ini, maka jagalah ia, karena kamu tidak akan menemukannya dua kali. Dan jika kamu belum menemukannya, maka bersabarlah. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang benar-benar mencintaimu. Karena baginya, kamu sudah cukup, bahkan dalam diammu. Kita hidup dalam dunia yang tak selalu adil. Bahkan ketika kita jujur, masih bisa dianggap berbohong. Bahkan ketika kita telah menjelaskan dengan rinci, tetap saja ada yang menuduh kita menyembunyikan sesuatu. Dan bahkan ketika kita menundukkan, ego minta maaf dan membuka diri, sebagian orang tetap tidak akan percaya. Bukan karena kita tidak meyakinkan, tapi karena mereka telah lebih dulu memutuskan untuk tidak percaya. Kebencian pada hakikatnya bukan soal logika. Ia bukan hasil dari pertimbangan rasional, tapi luapan dari emosi yang telah lama dipelihara. Sekali seseorang memilih untuk membencimu, maka apapun yang kau katakan, apapun yang kau jelaskan, akan selalu terdengar salah di telinganya. Ia akan mencurigai setiap niat baikmu. Ia akan membelokkan setiap maksud tulusmu. Dan ia akan membaca setiap ucapanmu, bukan dengan mata hati tapi dengan luka dan dendam. Inilah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, yang membencimu tidak akan percaya itu. Tidak akan, bukan mungkin, tapi pasti. Bahkan jika engkau telanjang dalam kebenaran, bahkan jika engkau bersujud dalam permintaan maaf, hatinya telah terkunci, dan kebenciannya telah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Di hadapan orang seperti ini, menjelaskan diri hanya akan membuatmu semakin lelah, karena setiap kalimatmu akan dipelintir, setiap argumenmu akan dicurigai, dan bahkan diammu pun bisa dianggap sebagai pengakuan dosa. Apapun yang kamu lakukan tidak akan cukup, karena dalam pikirannya kamu sudah bersalah sejak awal. Maka, di titik ini, diam bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kamu butuh diam bukan karena takut, tapi karena kamu tahu tidak ada kebaikan yang bisa tumbuh di tanah yang telah ditaburi racun kebencian. Kamu berhenti menjelaskan bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk menyadari tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Dan kamu tahu, tak ada gunanya memperjuangkan pengertian dari orang yang bahkan tak ingin memahami. Karena bagi mereka, penilaian sudah jatuh, bahkan sebelum kamu diberi kesempatan bicara. Seperti hakim yang menjatuhkan vonis sebelum mendengar pembelaan. Mereka tidak ingin tahu siapa kamu. Mereka hanya ingin merasa benar atas apa yang mereka yakini tentang kamu. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjelaskan diri kepada orang yang salah, tapi tetap akan ditinggalkan tanpa keadilan. Maka lepaskan, biarkan, fokuskan energi itu untuk orang-orang yang membuka pintu pengertian, bukan yang menutupnya rapat-rapat lalu menyalahkanmu karena tidak masuk. Percayalah, orang yang membencimu tidak akan percaya apapun yang keluar dari mulutmu, karena kebencian membuatnya tuli. Ia hanya mendengar gema pikirannya sendiri. Maka jangan buang waktumu di sana. Simpan ketulusanmu untuk mereka yang menghargainya. Simpan penjelasanmu untuk mereka yang benar-benar ingin mendengarnya. Dan simpan keberanianmu untuk berjalan tenang di atas fitnah, tanpa menjawab satu kata pun. Diam dalam keadaan seperti ini bukan kelemahan, tapi bentuk kematangan tertinggi. Diam adalah bukti bahwa kamu sudah selesai dengan permainan pembenaran, bahwa kamu tidak sedang berlomba menang di mata manusia, tapi sedang belajar menang di mata Tuhan, dan itu jauh lebih berharga. Diam
Satu tindakan yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya berat. Karena dia menuntut kita untuk mampu menahan hasrat paling dalam dari manusia. Keinginan untuk dibenarkan, didengar, dan dimengerti. Dalam diam, kita sedang melawan naluri untuk membela diri. Dan justru di sana, terletak kekuatan yang agung. Para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, berbicara banyak tentang ketenangan batin. Bagi mereka, kebahagiaan bukan terletak pada bagaimana orang memperlakukan kita, tapi pada bagaimana kita merespons dunia. Dan dari semua bentuk respons yang diajarkan oleh filsafat Stoik, diam adalah salah satu yang paling tinggi nilainya. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan sekaligus filsuf, pernah menulis dalam Meditations, "Biarkan orang lain memikirkan dan mengatakan apa yang mereka mau. Tugasmu adalah menjadi orang baik." Ia tidak peduli pada pendapat umum. Ia tidak sibuk membela dirinya. Ia memilih diam sebagai bentuk kepercayaan pada nilai-nilai yang ia hidupi, bukan pada opini yang terus berubah-ubah. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi guru besar filsafat, berkata, "Jika seseorang mencelamu dan kamu tidak merasa tersinggung, maka siapa yang sebenarnya dirugikan?" Ini adalah bentuk pemahaman bahwa reaksi kita adalah milik kita. Dan diam, dalam banyak kasus adalah cara untuk menyelamatkan diri dari jebakan emosi dan pertarungan ego yang sia-sia. Seneca pun berkata, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Kita menderita bukan karena kata orang, tapi karena kita terlalu memikirkan kata itu. Kita tersiksa bukan karena dituduh, tapi karena kita merasa harus menjelaskan, membela, dan membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dikira. Padahal, bisa saja semua itu tidak penting. Para Stoik tidak mengajarkan kita untuk pasrah, tapi mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan di antara semua yang bisa kita jaga, salah satu yang paling berharga adalah lidah kita. Kadang kekuatan terbesar bukan dalam berkata-kata, tapi dalam menahan kata. Di titik inilah filosofi Stoik dan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib bertemu. Dua dunia yang berbeda. Satu dari tanah Arab yang penuh cahaya kenabian. Satu dari daratan Romawi yang penuh pertarungan pemikiran. Bertemu dalam satu prinsip. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena yang mencintaimu akan memahami tanpa perlu kamu jelaskan. Dan yang membencimu tidak akan percaya. Meskipun kamu berkata dengan air mata, maka biarlah diam menjadi perisai, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menjaga ketenangan batinmu dari serangan yang tidak penting. Diam adalah kekuatan. Tapi bukan pelarian, tapi pilihan. Pilihan untuk tidak membuang energi pada sesuatu yang tidak membawamu lebih dekat pada kebaikan. Pilihan untuk menjaga dirimu tetap utuh, meskipun orang lain berusaha merobohkan citramu. Dan di dunia yang terlalu bising ini, orang yang mampu diam adalah orang yang paling merdeka. Kita hidup di zaman yang amat bising, bukan karena suara kendaraan atau hiruk-pikuk pasar, tapi karena semua orang merasa perlu untuk bicara. Setiap orang ingin menyampaikan pendapat. Setiap orang merasa penting untuk didengar. Setiap orang berlomba-lomba menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, dan seberapa benar posisi mereka dalam debat yang tak pernah selesai. Lihatlah media sosial. Di sana, orang tidak sekadar berbagi tapi ingin diakui. Mereka menulis bukan untuk merenung tapi untuk menang. Mereka berkomentar bukan untuk memahami, tapi untuk membantah. Dan di tengah lautan suara itu, keheningan menjadi sesuatu yang asing. Bahkan mencurigakan. Jika kau diam, orang menganggapmu tak peduli. Jika kau tidak menjelaskan, orang menyangka kau menyembunyikan sesuatu. Padahal justru dalam diam itulah banyak hal besar terbentuk. Keteguhan, ketelitian, kejernihan berpikir. Tapi dunia tidak lagi punya waktu untuk itu. Kita terburu-buru. Kita tergesa-gesa menyimpulkan. Kita ingin tahu semuanya sekarang juga. Dan jika penjelasanmu tak sesuai dengan ekspektasi,
maka kita cepat menggantinya dengan asumsi. Di dunia seperti ini, menjelaskan diri menjadi semacam kebutuhan palsu. Kita merasa harus menjawab setiap komentar, menanggapi setiap serangan, mengklarifikasi setiap kabar. Kita kejar reputasi, seolah-olah martabat kita ditentukan oleh apa yang orang pikirkan, bukan oleh apa yang kita lakukan secara diam-diam di waktu yang sepi. Kebisingan ini membuat kita lupa pada satu hal, bahwa tidak semua orang benar-benar ingin mendengar. Banyak yang hanya ingin menghakimi, banyak yang hanya ingin memperkuat keyakinannya sendiri, bukan membuka ruang untuk memahami sudut pandang orang lain. Mereka mendengarkan hanya untuk membalas, mereka membaca hanya untuk menyerang, dan mereka menilai bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan suara terbanyak. Di tengah dunia seperti ini, diam adalah bentuk perlawanan. Ia bukan sikap pasif, tapi cara untuk menjaga kemurnian diri dari arus deras opini yang tidak berakar. Diam adalah bentuk perlindungan terhadap kedamaian batin, yang terlalu mudah dirampas oleh komentar-komentar yang seolah penting, tapi sesungguhnya kosong. Mereka bilang, jika kau tak menjawab, maka kau pasti salah. Tapi kebijaksanaan justru berkata sebaliknya. Jika kau tahu siapa dirimu, mengapa kau harus membuktikannya pada dunia? Ali bin Abi Thalib tahu zaman akan berubah, tapi sifat manusia tetap sama. Selalu ada yang menuduh tanpa tahu, yang membenci tanpa sebab, yang bicara tanpa berpikir. Maka beliau mengajarkan jalan sunyi, diam yang penuh martabat. Karena dalam dunia yang terlalu bising, orang yang memilih diam bukan sedang menyerah, tapi sedang menyelamatkan dirinya dari kegilaan. Yang polisi diam adalah kekuatan, diam adalah perlindungan, dan diam kadang lebih nyaring dari semua teriakan yang tidak bermakna. Ada hal menarik yang sering luput kita sadari, bahwa ketenangan sejati seringkali datang bukan saat masalah selesai, atau saat orang lain berubah pikiran tentang kita. Tapi saat kita berhenti menjelaskan, berhenti mencoba memperbaiki semua pandangan orang, berhenti merasa perlu dimengerti oleh semua orang yang bahkan tidak benar-benar peduli, itulah titik di mana kita mulai merasa ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi mudah, tapi karena kita tak lagi membawa beban yang tak perlu. Dan salah satu beban paling berat dalam hidup ini adalah kebutuhan untuk terus dipahami. Kita sering tak sadar sedang memperjuangkan sesuatu yang mustahil, validasi dari semua orang. Maka ketika satu orang salah paham, kita langsung sibuk menjelaskan. Ketika muncul tuduhan, kita langsung ingin meluruskan. Ketika ada komentar buruk, kita ingin buru-buru membela diri. Padahal kalau kita tarik napas sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Jawabannya seringkali tidak jelas, atau malah menyedihkan. Karena kadang kita melakukan semua itu bukan karena memang penting, tapi karena takut. Takut dicap buruk, takut kehilangan wajah, takut terlihat salah. Padahal dalam banyak kasus orang-orang itu tidak benar-benar peduli pada kita. Mereka hanya sekadar menilai lalu melupakan, atau menuduh lalu pindah ke topik lain. Dan kita masih sibuk memikirkan mereka yang bahkan tidak lagi memikirkan kita. Lalu datanglah sebuah kesadaran yang pelan, tapi dalam, bahwa mungkin kita tidak perlu menjawab semuanya. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua kesalahpahaman harus dibetulkan. Dan tidak semua tuduhan layak dijelaskan. Dari situlah kebebasan mulai tumbuh. Bukan kebebasan dalam arti sempit, tapi kebebasan batin. Yang membuat kita tidak lagi gelisah saat disalahpahami. Yang membuat kita bisa tetap tenang meskipun sedang dibicarakan. Dan yang membuat kita bisa berjalan terus, tanpa harus menoleh ke arah kerumunan yang berisik. Diam ternyata bisa menjadi pintu masuk menuju ruang paling damai dalam diri. Saat kita diam, kita mulai belajar untuk memilah mana yang perlu dijaga dan mana yang bisa dilepas. Kita mulai paham bahwa tidak semua suara layak untuk kita dengarkan, dan tidak semua reaksi orang lain harus kita pikirkan sepanjang hari.
Di titik ini, diam bukan lagi bentuk pasif, tapi keputusan sadar. Keputusan untuk tidak memberikan panggung pada mereka yang hanya ingin membuat kita lelah. Keputusan untuk menempatkan kedamaian di atas gengsi. Dan yang paling penting, keputusan untuk tidak hidup berdasarkan ekspektasi orang. Bayangkan, betapa lega rasanya bisa bangun pagi tanpa perlu memikirkan harus menjelaskan apa. Betapa tenangnya hati ketika kita tak lagi terpancing oleh opini orang yang tak tahu apapun tentang perjuangan kita. Dan betapa dewasanya diri kita ketika kita bisa tetap tersenyum meski sedang disalahpahami. Karena kita tahu, Allah tahu, dan itu cukup. Ketika kita sudah sampai pada titik itu, tak perlu banyak yang mengerti. Karena jiwa kita sudah menemukan rumahnya sendiri. Dan rumah itu bukan ada di hati orang lain, tapi dalam diam yang kita pilih dengan penuh kesadaran. Kita sering mengira bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang mudah, seolah cukup dengan berkata, "Inilah aku, maka semuanya akan baik-baik saja." Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Menjadi diri sendiri justru adalah salah satu perjuangan paling berat dalam hidup. Karena dunia sejak awal tidak selalu memberikan tempat untuk keaslian. Dunia lebih menyukai keseragaman, lebih mudah menerima yang biasa-biasa saja, dan lebih nyaman dengan mereka yang tidak terlalu beda. Itulah sebabnya menyenangkan orang sering terasa lebih mudah. Cukup ikut arus, cukup katakan hal yang mayoritas suka dengar. Cukup tampil dengan cara yang umum diterima dan kamu akan dapat tempat. Tapi semua itu datang dengan harga. Kamu harus menukar kejujuranmu. Kamu harus meletakkan sebagian dari jati dirimu di balik tirai yang tidak bisa dibuka di depan umum. Lama-kelamaan, kamu mungkin jadi mahir memainkan peran. Kamu bisa terlihat ramah meski sedang lelah. Kamu bisa tersenyum meski hatimu sedang menangis. Kamu bisa menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak kamu yakini, hanya agar dianggap mudah diajak kerja sama. Dan akhirnya, kamu pun disukai. Tapi bukan karena siapa dirimu sebenarnya, melainkan karena versi yang kamu tampilkan untuk menyenangkan mereka. Disinilah dilema itu muncul. Kita diterima, tapi kita tidak bebas. Kita disukai, tapi kita merasa palsu. Kita terlihat baik-baik saja, tapi dalam hati kita tahu, ini bukan aku. Ini hanya topeng. Sementara di sisi lain, ketika kita mencoba menjadi diri sendiri, jujur, teguh, dan berbeda, kita justru dihadapkan pada ujian. Ada yang mulai menjauh, ada yang mulai mengkritik, ada yang bilang kayak kamu berubah. Padahal sebenarnya, kita hanya berhenti berpura-pura, dan itu menyakitkan. Karena kita berharap kejujuran akan menyatukan. Tapi kenyataannya, kadang justru membuat kita berjalan sendirian. Namun meski sulit, kejujuran pada diri sendiri tetap jauh lebih berharga. Karena hanya dengan itulah kita bisa hidup dengan damai. Tidur tanpa harus memikirkan apa yang harus kita aktingkan esok hari. Berbicara tanpa takut tergelincir dari peran, melangkah tanpa harus terus menengok ke belakang untuk memastikan apakah semua orang masih suka dengan kita. Dan saat kita mulai hidup seperti itu, ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Kita tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang. Kita hanya menjaga satu hal, agar hati dan lisan kita selaras, agar siapa yang mereka lihat benar-benar siapa kita di dalam. Tentu, tidak semua orang akan menyukai versi asli dari diri kita. Tapi itu tidak apa-apa, karena penerimaan sejati bukan datang dari banyaknya tangan yang merangkul, melainkan dari ketenangan hati saat kita melihat ke cermin dan berkata, "Aku tidak berpura-pura hari ini." Dan itu cukup. Salah satu bentuk kedewasaan yang paling tenang adalah saat kita mulai mencintai diri sendiri. Bukan cinta yang penuh pujian kosong, bukan pula cinta yang muncul hanya saat berhasil, tapi cinta yang tetap ada, bahkan ketika kita gagal, jatuh, atau tidak sedang terlihat mengagumkan. Sayangnya, banyak dari kita hanya mencintai diri dalam kondisi tertentu.
Kita mencintai diri saat tubuh kita ideal, saat orang lain menghargai kita, saat kita merasa sedang melakukan hal yang benar dan dibenarkan. Namun ketika semua itu hilang, ketika tubuh tak lagi seperti dulu, ketika komentar berubah jadi kritikan, ketika langkah kita salah arah, kita pun mulai marah pada diri sendiri, meragukan, menghakimi, kadang bahkan membenci. Padahal siapa lagi yang akan tinggal bersama kita sampai akhir selain diri kita sendiri? Diri ini telah melalui banyak hal. Ia tetap berdiri meski berkali-kali disakiti. Ia tetap mencoba walau sering gagal. Ia tetap berharap meski kadang dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjaga. Dan seberapa sering kita menghargainya? Seberapa sering kita menepo dada sendiri dan isko? Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Mencintai diri tanpa syarat bukan berarti menoleransi semua kesalahan. Bukan berarti kita menolak berkembang. Tapi artinya, kita mau memeluk diri kita. Bahkan di hari-hari terburuk. Saat semua orang menjauh. Saat semua pencapaian lenyap. Saat topeng-topeng terjatuh dan kita hanya berhadapan dengan diri yang rapuh. Cinta itulah yang tetap tinggal. Dan cinta itu hanya bisa muncul ketika kita berhenti menilai diri dari kacamata orang lain. Kita tidak lagi berkata, "Aku berharga karena mereka menganggapku hebat." Tapi mulai berkata, "Aku berharga karena aku terus berusaha menjadi lebih baik." Jika hari ini kamu sedang kecewa pada dirimu, ingatlah, kamu tidak harus sempurna untuk bisa dicintai. Kamu tidak harus selalu benar untuk layak dihormati. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri dan pada Tuhanmu. Dan saat kamu sudah bisa menerima kekuranganmu dengan lapang, maka tak akan ada lagi komentar yang mampu menggoyahkan ketenanganmu. Karena kamu sudah tidak lagi bergantung pada validasi dari luar. Kamu sudah menemukan fondasi di dalam. Itulah yang membebaskan. Bukan hanya diam, tapi diam yang lahir dari cinta tanpa syarat kepada diri sendiri. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik ini, ia tak lagi butuh banyak penjelasan. Karena di dalam dirinya, sudah ada damai yang tak bisa diganggu oleh kebisingan dunia. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebisingan yang tidak perlu. Terlalu sebentar untuk terus membela diri. Terlalu singkat untuk menjawab semua tuduhan, semua keraguan, semua penilaian yang tidak pernah habis. Kita sering lupa bahwa dunia ini bukan panggung utama. Ia hanya tempat singgah. Tempat di mana kita diuji, ditantang, dan ditata ulang agar lebih siap untuk pulang. Dan selama di sini, tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua akan paham apa yang kita perjuangkan. Tidak semua akan mengerti arah langkah kita. Itu bukan kegagalan. Itu kenyataan. Jika kita sibuk menjelaskan diri kepada semua orang, kita bisa habis sebelum sampai tujuan. Karena orang yang benar-benar mengenalmu tak butuh banyak penjelasan. Dan orang yang sudah menutup hatinya tak akan pernah cukup diberi bukti. Maka diam adalah pilihan yang kadang paling bijak. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita memilih menjaga diri. Bukan karena tak ada yang ingin disampaikan, tapi karena kita tahu tidak semua telinga layak menerima isi hati. Dunia ini cepat berlalu. Yang hari ini ramai, esok bisa senyap. Yang hari ini mencaci, esok bisa lupa. Yang hari ini bertanya, bisa jadi hanya sedang mencari bahan gosip. Dan yang hari ini memujimu, mungkin esok memutar punggung. Jangan terlalu ribut, jangan terlalu gaduh, jangan terlalu sibuk mengatur kesan. Karena yang benar-benar penting, bukan bagaimana kita terlihat, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini dalam kesadaran dan ketenangan. Hidup yang paling damai, bukan yang penuh sorak-sorai, tapi yang dijalani dalam kejujuran. Dalam kebijaksanaan untuk memilih diam ketika perlu. Dalam keberanian untuk tetap teguh meski sendirian, dan dalam cinta tanpa syarat kepada diri sendiri dan kepada Sang Pencipta.
Maka jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, tidak diterima, atau sedang disalahpahami, tenanglah, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa baik yang pernah mengalami hal serupa dan mereka tetap melangkah, karena mereka tahu hidup ini bukan soal menjelaskan, tapi soal menjalani dengan tulus. Jangan terlalu bising di dunia yang sementara, karena yang abadi bukan opini mereka tapi catatan amalmu dan ketenangan hatimu. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya.